banggakan bapak-bapak yang dirahmati Allah. Sehat semua kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh dong sekali lagi kalau ditanya kabarnya Alhamdulillah sambil ada gerakan tangannya. Nah, diangkat sedikit. Nah, Alhamdulillah. Alhamdulillahnya seperti kalau sudah nerima THR. Nah, sampun nerima THR sedanten ibu-ibu? Oh sampun, Masya Allah. THR-nya utuh nopo mboten nggih? Utuh. Bapak-bapak THR-nya sampun diparingke ibu-ibu? Oh dereng, ya Allah Pak. Jujur sekali loh beliau ini ya. Baik ya. Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Masya Allah, Alhamdulillah sehat ya. Sekarang ditambah setelah Alhamdulillah supaya semangat ditambah dengan kata berikutnya yaitu luar biasa. Wah ya, ini kan Bapak Ibu ini Masya Allah semangat ngajinya, kemudian pagi-pagi sampun rawuh wonten pengaosan, berarti Bapak Ibu ini tipikal orang-orang yang luar biasa. Nah ya, maka ditambah dengan satu kata berikutnya yaitu luar biasa. Yuk kita coba dulu ya, kata luar biasa. 1, 2, 3 luar biasa. Sepindah malih, luar biasa. Masya Allah, luar biasa ya. Plus ditambah satu lagi, kata yang membuat kita semangatnya membara, yang membuat energinya bertambah-tambah, yaitu kata Allahu Akbar. Nah, sambil kepalkan tangan kanannya ke atas. Nah, boleh ya. Yuk, kata Allahu Akbar 1, 2, 3. Sekali lagi Allahu Akbar 1, 2, 3. Masya Allah. Lalu digabung ya. Apa kabar Bapak Ibu pagi hari ini digabung dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Sakit gak Ibu? Nah, Bapak sakit gak? Masya Allah. Kita cek dulu. Yang ibu-ibu dulu. Nah, nilainya kira-kira berapa ibu-ibu ya? Bapak sama Ibu biasanya kuat sinten gak? Ibu. Kita cek dulu ya. Nah, ibu-ibu. Ibu-ibu, Masya Allah. Yuk kita cek dulu. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini? Masya Allah. Nilainya ya 90 lah ya nilainya. Lumayan lagi 90. Nah, cobi sak menika bapak-bapak. Kita midhangetaken swantenipun bapak-bapak nggih. Ibu-ibu nanti kira-kira nilainya berapa nih Bapak-bapak? Bapak-bapak ingkang kawula hormati, apa kabarnya pagi hari ini? Ah, 95 lah ya. Terpaut 5 poin itu lumayan loh ya. 5 poin kalau jadi 5 juta jadi THR lumayan besar loh ya. Sak menika malih ibu-ibu jangan mau kalah swantenipun. Apa kabar ibu-ibu pagi hari ini? 97. Naik 2 poin ya. Waduh. Bapak-bapak jangan mau kalah. Nah, ya sekali lagi Bapak-bapak, apa kabar Bapak-bapak pagi hari ini? Alhamdulillah. 98. Ngundak setunggal ya. Nah, supaya lengkap 100% maka mohon izin kita jawab rame-rame. Bapak kalian ibu ingkang kawula hormati. Apa kabar Bapak dan Ibu pagi hari ini? Subhanallah, Masya Allah. Kalau saya perhatikan semangat seperti ini adalah semangat seperti para penghuni surga. Seperti apa wajah-wajah penghuni surga Bapak Ibu? Seperti ini katanya. Ini yang mana nih? Ini yang mana ya Ustadz ya? Masya Allah. Oh yang ada di sini. Waduh. Konon para penghuni surga itu wajahnya kalau dilihat menyenangkan. Leres nggih Bapak Ibu? Supaya menyenangkan wajahnya ditambah apa ibu-ibu bapak-bapak? Ditambah apa Pak? Berseri-seri. Wah. Ibu ngendika senyum. Waduh. Boleh ya? Kita kasih senyuman kata Ustadz.
beliau mengatakan senyum adalah sedekah. Pagi-pagi, seger, habis subuh, malaikatnya datang banyak, kita kasih sedekah. Yang paling ringan, senyuman. Boleh ya Bapak Ibu? Nah, yuk kita kasih senyuman dulu. Yang terindah untuk temannya samping kanan, samping kiri panjenengan. Yuk senyum dulu kanan kirinya, Masya Allah. Aduh, ya. Ada yang giginya sampun social distancing, ya. Tapi senyumnya masih mempesona, Masya Allah ya. Sebentar, senyumnya bukan senyum yang biasa Bapak Ibu yang Allah hormati. Tapi senyum 227. Nah, pripun niku? 2 cm bibir kanan digeser ke sebelah kanan, set. Nah, 2 cm bibir kiri ke sebelah kiri, nah, ya. Ditahan 7 menit, ya Allah Bu. Garing mengke Bu, itu 7 menit. Ditahan 7 detik, terus kasih lihat temen kanan kirinya. Ya, maskernya tetap dipakai nggak apa-apa, karena senyum terpancar dari auranya. Ya, ya boleh ya. Yuk 2 cm tarik bibirnya ke sebelah kanan. Set. Ya, tahan dulu ya. Niki sanes stroke nih Bu ya. Tahan. Okay. Geser ke sebelah kiri. Ya. Tahan 7 detik. Tebar pesona ke kanan kirinya. Masya Allah, indahnya luar biasa. Ya. Semoga benar-benar menjadi doa Bapak ingkang kawula hormati, Ibu yang saya banggakan, saged semuanya kita nanti berkumpul tidak hanya di Masjid Raya Al-Falah ini, tapi insya Allah berkumpul sampai di yaumul akhir di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik. Makan sambal matah pedas dirasa. Enak. Tadi ada yang bilang cakep gitu ya, harusnya dijawab gitu dong ya. Ulang. Makan sambal matah enak dirasa. Masjid Raya Al-Falah memang luar biasa ya. Yang luar biasa juga Bapak Ibu sampun rawuh wonten mriki. Mugi-mugi kita semua selalu diistiqomahkan dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja di pagi hari ini Ibu-ibu, Bapak-bapak ingkang kawula hormati, kita langsung akan ditemani oleh ustadz kita. Kita akan ngangsu kawruh dengan ilmu, kita akan terus meningkat. Insya Allah amal solehnya, amal soleh yang ditambah dengan ilmu, semoga amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika disebut asma Allah dalam sebuah majelis, maka malaikat akan turut hadir di majelis itu, mendoakan orang-orang yang hadir di sana sampai bangkitnya orang-orang yang ada di majelis itu. Mugi-mugi malaikat yang hadir mencatat kebaikan-kebaikan panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kita langsung akan mengundang ustadz kita yang sudah sangat dikenal, Ustadz Lutfanuddin. Mari kita panggil dengan bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Sugeng rawuh Ustaz. Sumangga wekdalipun kagem Ustaz, kita akan ngobrolin tentang muhasabah di penghujung Ramadan, Ustaz. Kalau bicara muhasabah di penghujung Ramadan, Ustaz Lutfan ini sudah berada di Masjid Raya Al-Falah sudah cukup lama ya Ustaz. Pinten tahun Ustaz? 5 tahun terakhir. 5 tahun, Masya Allah. Jadi 5 tahun nggak kemana-mana, di sini aja Ustaz. Luar biasa loh ya. 5 tahun. Oh di sini pas sholat aja ya. Oh, okay. 5 tahun dan beliau Masya Allah istiqomah menemani Bapak Ibu sholat jamaah, pengawasan. Okay. Kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin. Plus di Ramadan ini beliau juga selalu mengawal kita semua dalam melaksanakan banyak sekali kegiatan-kegiatan, event-event. Dan kali ini
kita akan diajak beliau untuk bermuhasabah di penghujung Ramadan. Akan seperti apakah Ramadan kita? Apakah Ramadan kita akan berlalu begitu saja? Atau Ramadan ini akan menjadikan kita mendapatkan derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Monggo kula aturkan waktu dan sempat kagem Ustadz Lutfanuddin, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah kajian Ahad pagi Masjid Raya Al-Falah Kabupaten Sragen yang saya muliakan, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah. Sampai pagi hari ini kita semua dipertemukan insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harusnya tadi selawatnya biar lebih ini, Ustaz Dinar. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi dam. Gitu biar lebih mesra itu ya, Ustaz Dinar ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina madalillahi dam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semuanya pagi hari ini sehat? Alhamdulillah, ini hari ke-27 ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya sampai nanti akhir Ramadan ya. Sampai kemudian menjumpai Idul Fitri ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, yang pertama, tujuan utama dari bulan Ramadan ini jangan pernah meleset dari dua hal. Fokus kepada dua tujuan utama. Satu adalah untuk dihapuskannya dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini yang utama Bapak Ibu sekalian. Saya mulai dari sebuah cerita. Suatu hari majelisnya Imam Malik, di hadapan beliau murid-murid luar biasa. Memang sudah ulama-ulama, tetapi ngajinya kepada Imam Malik di Madinah. Ketika majelis sedang berlangsung, tiba-tiba di luar Masjid Nabawi ada rombongan. Rombongan itu naik gajah. Suaranya gajah gimana Ustaz Dinar? Mbak. Oh, iya. Gajah nginjek kambing itu. Oh, gajah nginjek kambing. Rombongan gajah. Suaranya gitu. Oh ya. Saking banyaknya rombongan gajah, kemudian orang-orang di Madinah kaget. Terutama yang belajar di hadapan Imam Malik itu kaget. Apa itu? Oh, itu gajah, itu gajah.
Kita belum pernah melihat seumur hidup, belum pernah melihat gajah. Maka seluruh muridnya Imam Malik yang berada di Masjid Nabawi itu keluar untuk melihat gajah, karena di Madinah tidak ada gajah. Seluruh muridnya keluar, hanya tersisa satu Ustadz Dinar yang di hadapan Imam Malik, yaitu Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi. Ditanya oleh Imam Malik, malaka Allah taro al-fil, kenapa kamu tidak keluar untuk melihat gajah? Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi mengatakan, ya Imam, saya duduk di sini jauh-jauh dari Andalusia Spanyol sampai ke Madinah untuk melihat wajahmu wahai Imam, bukan untuk melihat gajah. Bapak Ibu sekalian, fokus kita itu adalah untuk dihapuskannya, dileburkannya dosa kita dan mendapatkan pahala. Jangan sampai ada gajah-gajah yang berlalu di dalam perjalanan Ramadan kita. Lagi mau itikaf, ada panggilan. Lagi mau baca Al-Quran, gitu kan, Mas Al sama Mbak Andin. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Maka jangan kemudian ya fokus kita hanya dua hal itu. Satu, untuk dihapuskannya dosa, yang kedua adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yuk dilanjutkan slide-nya Mas ya. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur sekali guru kita beberapa pekan yang lalu, beliau Ustadz Haji Sugeng Abdullah wafat. Saudara kita, ibu pimpinan cabang Aisyah Kecamatan Gondang, beberapa hari yang lalu wafat. Kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT sampai hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan tarawih. Pagi ini hadir ke masjid dalam keadaan sehat. Tidak ada halangan apapun, tidak ada yang perutnya sakit, tidak ada yang kemudian senut-senut, tidak ada. Semuanya ceria Bapak Ibu sekalian. Satu gambar di depan adalah pengemudi mobil di Turki. Dalam perjalanannya beliau, kemudian mobil itu oleng, jatuh. Mobilnya kecelakaan, mobilnya rusak seperti itu. Petugas kepolisian datang, tapi kemudian apa yang dia lakukan? Keluar dari mobil, senang sekali dia selamat dalam kecelakaan itu. Kemudian dia sholat sebagai syukurnya di hadapan Allah SWT. Lepas dari kecelakaan itu sholat, sujud syukur di hadapan Allah. Betapa nikmat Allah itu luar biasa. Lanjutkan Mas Alan. Mas Alan, lanjutkan. Baik, ini kata ulama salaf, kita ini di bulan Ramadan hanya tinggal hari Senin, hari Selasa, hari Rebu. Ibarat orang balapan kuda hampir di lap akhir, hampir finish. Maka ulama mengatakan kalau kita itu hampir di lap terakhir, maka kuda itu sangat bersemangat sekali untuk berlari lebih kencang lagi untuk sampai paling depan di dalam garis finish. Baik, yuk lanjutkan masalah. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau ada orang namanya seperti ini nggak usah digugah sahur, karena jenenge yo ora poso. Jeneng pemain bola Bu, jenenge ra poso. Wonten asma, wonten wong jenenge ra poso. Nah, nek ada orang seperti ini nggak usah digugah sahur, ra poso. Bapak Ibu sekalian, tadi disampaikan oleh Ustadz Dinar, Bapak Ibu, untuk mengerti, untuk mengetahui apakah kita itu menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, tidak harus nunggu sampai besok di akhirat. Lama sekali Ustadz Dinar. Bukankah harus mati dahulu, kemudian masuk ke alam kubur, kemudian dibangkitkan besok hari kiamat? Lama kan? Sayyidina Utsman mengatakan begini Ustadz Dinar. Gimana tuh? Bahwa begitu jenazah itu masuk ke dalam kubur, ya, ada sahabat kita dari sopir ambulan, driver ambulan Tanon itu, ya ini pernah saya sampaikan di kultum di sini, saya sampaikan bahwa mobil jenazah di penumpangnya satu jenazah dan pengiring keluarganya satu.
Jenazah itu sudah dikafani, artinya sudah dimandikan, sudah dikafani. Begitu mobil jalan, sopirnya Bismillahirrahmanirrahim. Karena sopirnya ini tiap bulan ikut ngaji saya. Begitu dalam perjalanan maju sebentar, baru belum lama jenazah itu ngorok di dalam mobil. Sadinar. Jenazah itu ngorok. Sopir ambulannya berhenti. Kok ngorok ini siapa? Berhenti sopirnya, keluar dari mobil, ngecek barangkali besi di mobil itu nabrak batu atau apa. Tidak ada. Masuk lagi ke mobil, jalan ke depan beliau. Dia jalan ke depan, dengar suara lagi. Kok semakin kenceng? Cek lagi. Itu bukan suara gajah tadi ya, Tad? Bukan suara gajah. Yang lebih takut lagi bukan sopirnya, yang nunggu jenazah di belakang itu. Ono jenazah kok isih ngorok. Jalan lagi, kemudian jenazahnya masih ngorok lagi. Paling terakhir itu paling kenceng ngoroknya. Itulah Bapak sekalian, orang itu kalau belum sempurna dia mengambil rezeki dari Allah, belum akan mati. Karena wafat itu secara bahasa artinya sempurna. Wafat itu secara bahasa artinya sempurna. Belum sempurna dia ambil rezeki dari Allah, maka itu jatah rezekinya dia bernafas 3 kali. Untung itu tadi ketika dimandikan tidak batuk. Coba pas dimandikan batuk, dicuri banyu itu, itu kabur semuanya Bapak Ibu sekalian. Begitu jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, Sayyidina Utsman mengatakan, alam kubur atau disebut dengan barzakh itu adalah etape kehidupan pertama akhirat. Kalau di etape pertama kehidupan akhirat itu dia diterangi kuburnya, diluaskan kuburnya, diberi nikmat, maka etape akhirat berikutnya jauh lebih nikmat. Tapi kalau etape pertama itu sudah disiksa, digelapkan kuburnya, disempitkan kuburnya, berikutnya jauh lebih menderita. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka untuk mengetahui apakah kita itu besok menjadi penghuni surga atau neraka, tidak usah nunggu sampai besok di akhirat. Kenapa Mas Sultan seperti itu? Iya, karena bisa dilihat dari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang diniatkan, apa yang amal yang kita hendak lakukan itu sebenarnya sudah menunjukkan siapa kita ini. Apakah menuju jalan ke surga atau menuju jalan ke akhirat, jalan menuju ke neraka. Hadirnya Bapak Ibu kemudian niat dari rumah untuk hadir di sini, masuk masjid, mencari ilmu agama bersama-sama, saya termasuk juga belajar di sini, itu sudah menunjukkan bahwa kita menuju jalan surga. Sebaliknya saudara-saudara kita di luar yang mereka hari ini tidak puasa, siang hari nanti Pak jam 12 panjenengan bisa lewat di berbagai jalan Sragen ini, bawa es teh segelas sampai embunnya itu keluar dari kaca. Melihat itu kemecer kita. Mereka yang tidak puasa nikmatnya minum es luar biasa. Nah, mereka yang tidak puasa, tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan syariat Allah, sebenarnya mereka sedang menuju jalan adalah jalan kehancuran. Nah, kita ini sudah betul, insya Allah semuanya menjadi penghuni surga insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut yuk masalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya sejak perjalanan kita tanggal 2 Mei sampai kemudian tanggal 11 Mei besok. Ya, sebenarnya kapan toh Lailatul Qadar itu? Nah, kita lihat apakah kemarin malam 25 atau malam 27 atau 21. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian di slide berikutnya akan ketahuan. Ini kan tahun 2021, 1442. Kita lihat tahun kemarin. Ya, yuk lanjut masalah. Nah, tahun-tahun yang lalu Bapak Ibu sekalian, bahwa setiap tanggal ganjil fotografer ilmuwan itu mencoba memotret pergerakan matahari antara jam 6 pagi sampai jam 9. Antara jam 6 pagi sampai jam 7. Di antara tanggal-tanggal ganjil itu ada satu hari di mana matahari itu bersinarnya paling beda. Coba lihat, ini paling beda dari 21 ke 29 tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa? Tanggal berapa Pak di situ Pak?
Tanggal 27 kan itu paling beda. Paling tanggal 27 malah justru biasa, ya. Lanjut Mas Alan di slide berikutnya. Nih, dari tanggal 21 sampai kemudian tanggal 27. Paling beda di situ tanggal 25. Ini potret ya, ini diambil 2-3 tahun lalu, setiap tahun diambil yang berbeda. Nah 2021 ini kan kita belum bisa melihat apakah tanggal 21, 23 atau 25 atau 27 belum bisa melihat. Tapi di tahun-tahun yang lalu kita bisa melihat, oh ternyata hasilnya ini toh, tanda alam yang menunjukkan bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Yuk lanjut Mas Alan. Baik, tuh kita lihat Bapak Ibu sekalian paling kanan berbeda. Ya, lanjutkan dulu Mas. Yuk lanjut. Oh sebentar, terus bawah dulu. Nah, tanda mendapatkan Lailatul Qadar atau tanda Lailatul Qadarnya. Ya. Satu, fenomena alam, tadi adalah pergerakan matahari, salah satunya. Sekarang tanda itu adalah pada diri kita. Syekh Ibnu Katsir menyatakan, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu tandanya malaikat Jibril dari langit turun ke bawah menyalami kita. Datang malaikat Jibril kepada kita menyalami kita. Malaikat Jibril Ustaz Dinar, jangan salah sangka, jangan malaikat maut loh. Bukan Israel ya? Bukan malaikat maut, malaikat Jibril. Datang menyalami kita. Bagaimana malaikat Jibril itu menyalami kita? Apakah datang kemudian menyalami seperti ini? Bapak Ibu sekalian, ternyata ketika kita i'tikaf, ketika sedang membaca Al-Quran, dan ini Bapak Ibu sekalian hebatnya Al-Quran. Al-Quran itu kalau dibaca dengan bahasa lain, ketok nggak patut, salah. Memang harus berbahasa Arab. Ya bunayya inni ara fil manam, gitu kan? Anni azbahuka. Terus di ayat lanjutannya itu fanzur madza tara. Coba pakai bahasa Inggris Tatinan. Oh dear my son, I see a dream, I must sacrifice you. So tell me what you think. Kan gak enak Pak. Al-Quran memang harus berbahasa Arab. So tell me what you think. Fanzur madza tara. Itu diterjemahkan bahasa Indonesia gak enak lagi. Fanzur madza tara. Apa pendapatmu, garing. Memang harus bahasa Arab. Karena bahasanya bahasa Allah, kalam Allah. Maka dinikmati Bapak Ibu sekalian ketika baca Al-Quran itu. Ya. Apa tandanya ketika orang itu mendapat Lailatul Qadar? Salah satunya adalah malaikat Jibril menyalami. Kemudian kita ketika sholat lail di sini, tadi malam diimami Ustadz Mufti, kemudian pas tarawih diimami Ustadz Ridwan. Beliau berdua baca Al-Quran, betapa merdunya luar biasa. Kemarin malam Ustadz Taqi Malik, ya ibarat vokalis itu Sedinar. Ustadz Taqi Malik itu sempurna, nggak ada cacatnya. Tamam. Masya Allah. Ya ibarat kayak penyanyi kayak Judika lah. Oh, Judika. Iya. Itu kalau cowok. Kalau Ahwat kayak Nika Ardila lah. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi kulit itu merinding ketika dibacakan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika dibacakan wis bergetar. Yang kedua, ya, kulitnya merinding, hatinya bergetar, lembut sekali. Seolah-olah ketika kita berdoa kepada Allah, Allah akan ijabahi seluruh doa kita. Ya. Sampai tiba-tiba air mata itu menetes. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fayawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ayatnya saya potong tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
Seorang ulama mengatakan tanda jiwa tenang itu kalau Anda sedang sujud merasakan bahwa nikmat Allah paling besar, paling agung kepada dirimu adalah sujud. Kita yang muda-muda ini kan nikmat paling enak kan maem ya. Nikmat paling enak traveling. Tapi nikmat paling agung itu ketika apa? Sujud di hadapan Allah. Nikmat paling agung. Dan itu biasa dirasakan oleh bapak-bapak yang usianya, ibu-ibu usianya di atas 50 tahun merasakan betul. Baik, lanjut. Atasnya dulu Mas. Ya. Suatu malam Rasulullah masuk ke dalam masjid, menjumpai Abu Bakar itu sedang sholat lail, sholatnya sendirian. Abu Bakar sholat itu kemudian ketika membaca ayat, Abu Bakar membacanya pelan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan Abu Bakar itu orangnya gampang nangis. Kemudian pada saat yang lain Rasulullah melewati Abu Bakar. Abu Bakar melewati Umar. Tadi melewati Abu Bakar, melewati Umar. Ketika melewati Umar, Umar membacanya keras. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Selesai sholat, Abu Bakar dan Umar ditanya, "Hai Abu Bakar, kenapa engkau baca suaramu pelan ketika membaca Al-Quran di sholatmu?" "Ya Rasul, aku ingin menikmati lezatnya beribadah, lezatnya beriktikaf, bermunajat kepada Allah. Maka aku pelankan suaraku." "Hei Umar, kenapa kau keraskan suaramu?" "Ya Rasul, aku keraskan suaraku agar orang-orang yang tidur di masjid itu bangun. Jangan hanya seolah-olah niatnya datang ke masjid cuman malah tidur toh, enggak ikut sholat." Maka kemudian Nabi mengatakan, "Hai Abu Bakar, naikkan suaramu, hai Umar, turunkan suaramu." Nabi memilih perkara tengahan. Tidak pelan, tidak juga keras. Perkara yang dipilih oleh Nabi adalah perkara tengahan, yang kemudian itu lebih adil. Ya, dalam riwayat yang lain, ya, dalam infak juga begitu. Abu Bakar itu kalau infak sama Umar bin Khattab perebutan, balapan. Kalau Umar infak, "Berapa kamu hai Abu Bakar?" "Sepertiga ya Rasul." Umar tidak terima. "Saya 50% ya Rasul, separuh harta saya." Abu Bakar, "Bagaimana?" "Aku seluruh hartaku ya Rasul." "Seluruh hartamu kamu infakkan ya Abu Bakar?" "Iya ya Rasul." "Apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu?" "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Itu yang dikatakan Abu Bakar, ya, bahwa iman keduanya luar biasa menjadi contoh bagi kita semuanya. Lanjut, Ustaz, Mas, terus, nah, ya, Bapak Ibu sekalian, lanjutkan Mas Anang. Nah, ini Bapak Ibu sekalian di dalam surah Al-Anbiya disebutkan orang-orang yang ingin diijabahi doanya itu, ini amalannya. Innahum yukanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashin. Siapa yang ingin doanya diijabahi oleh Allah, dijauhkan dari bahaya, dijauhkan dari musibah, ya, diselamatkan dari, ya, bahaya yang menimpa hidupnya. Satu, yusari'una fil khairat, berlomba-lomba, bersegera di dalam kebaikan. Yang kedua adalah mereka berdoa itu takut betul kepada Allah sambil berharap mudah-mudahan doa mereka diijabahi. Lanjut Mas Alan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ar-rizqu ala qismaini. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Ar-rizqu. 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 Ala qismaini. Ar-rizmain. Jalbu manfaatin. Jalbu manfaatin. Wa daf'u darrin. Wa daf'u. Rezeki itu ada dua. Pagi-pagi ngelihat es kayak gini, ya Allah, kapan itu? Masih nanti sore. Tapi Bapak Ibu sekalian, rezeki itu ada dua. Satu disebut jalbu manfaat. Setiap manfaat yang kita terima dari Allah, ya, itu adalah rezeki kita. Makan, minum, segalanya, nafas, air, seluruhnya. Mata kita bisa melihat, kaki kita bisa berjalan, itu rezeki. Kalau slip gaji hanya bagian kecil.
Tapi seluruh penerimaan kita dari Allah berupa kemanfaatan itu adalah rezeki. Yang kedua, daf'u dzurrin, dijauhkan dari musibah, dari bahaya. Bapak Ibu datang ke sini tadi tidak kecelakaan kan? Tidak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang sakit kan keluarganya? Alhamdulillah. Puasa dan tarawih normal kan? Alhamdulillah. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut masalah. Nah, suatu hari Imam Ja'far itu kedatangan tamu agung. Tamunya sudah disambut luar biasa, dia panggil pelayannya. Pelayan, siapkan makanan dan minuman terbaik. Begitu dihadapkan kepada Imam Ja'far itu makanan dan minuman terbaik, tiba-tiba pelayannya salah. Teh atau kopi atau minuman paling enak yang akan disajikan kepada tamunya itu tumpah mengenai Imam Ja'far. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ini yang di dalam surah Al-Imran disebutkan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Harusnya kalau orang ketumpahan kopi, ketumpahan teh panas, marah itu. Kamu ini pelayan bagaimana? Minuman seperti ini tumpah di pakaianku. Harusnya dia marah. Tidak dilakukan. Justru kemudian dia maafkan pelayannya itu, pembantunya itu, diberikan uang, mulai hari ini kamu bebas. Satu, memaafkan orang lain. Yang kedua, yang dimaafkan justru malah diberi uang. Seperti yang di dalam kisah yang atasnya itu tadi, ayat yang di slide sebelumnya itu, Ibrahim bin Sulaiman bin Abdul Malik itu ketika diserang, ketika dikejar-kejar oleh tentara Abbasiyah 2 tahun dalam pelarian, ya, beliau berlindung di rumah warga. Berlindung di rumah warga, dikasih makan, dikasih kamar, dikasih minum, dijamu dengan sebaik-baiknya. Setiap hari yang punya rumah itu keluar menyiapkan menyiapkan baju perang, kemudian pergi pagi pulang sore pakai kudanya itu. Sudah 6 bulan. Ditanya yang punya rumah, Tuan, setiap pagi saya melihat Tuan itu pakai pakaian seperti itu, bawa anak panah, bawa pedang, keluar kemana? Yang punya rumah, aku keluar untuk mencari yang membunuh bapakku dulu. Siapa yang bunuh bapakmu? Ibrahim bin Sulaiman bin Abdul Malik. Padahal dia, ya. Padahal dia itu Ibrahim bin Sulaiman bin Abdul Malik. Oh, orang yang kau cari itu adalah aku. Maka bagaimana, Pak? Padahal itu dulu adalah membunuh bapaknya. Sudah diberikan naungan, sudah diberikan perlindungan selama 6 bulan dikejar-kejar oleh tentara Abbasiyah. Malah justru orang yang diberi perlindungan harusnya dibunuh itu diberi uang. Sudah mulai hari ini kamu bebas, aku tidak akan membunuhmu. Padahal aku punya dendam untuk membunuh kepada orang yang bunuh bapakku dulu. Tapi hari ini aku bebaskan karena bukan jiwa kesatria orang Arab membunuh musuh ketika musuh sudah tidak berdaya. Baik, lanjut masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Ja'far menunjukkan pembantu yang salah justru diberi uang. Ibrahim bin Sulaiman bin Abdul Malik yang harusnya kemudian dibunuh malah dibebaskan, diberi uang. Orang Arab itu terkenal 2 hal. Satu, pemaaf. Yang kedua adalah memberi. Maka mereka itu dalam sejarah, kenapa mereka itu jor-joran soal rezeki? Inilah kehebatan orang-orang Arab. Saya Ustaz Dinar, dulu ketika kuliah sakit, harusnya izin 3 hari, izinnya saya ganti menjadi 4 hari. Saya fotokopi, saya tulis, saya tutup, saya serahkan kepada Syekh ista'dzantu bil ams. Saya sakit kemarin, Syekh. Sakit, iya. Mana surat izinnya? Kenapa ditulis 4 hari? Mana aslinya? Fil haqibah di tas, Syekh. Ambil. Saya tunjukkan. Nah ini 3 hari. Kenapa kau tulis 4 hari? Mateng ini gitu. Tapi itu hebatnya orang Arab. Dia tidak marah. Jadi kamu sakit. Nih. Diambilkan uang, dikasih uang Ustaz Dinar saya. Jadi harusnya dia marah, malah diganti marahnya itu dengan diberi uang.
Akhlaknya orang Arab kalau terkait duit jor-jorannya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dan bukan sekali dua kali saya diberi orang-orang Arab itu. Luar biasa perjalanan ya ketika saya bergaul dengan ya para masyayikh dari Arab Saudi. Nah Bapak Ibu sekalian, kewajiban kita itu seberapa sih? Hanya sekecil 2,5%. Itu pun seberapa? Baik, lanjut Mas Alan. Ya lanjut masalah. Ya Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu sekalian, ini last minute ya, ini menit-menit terakhir kita bulan Ramadan. Allah turunkan bulan Ramadan, Allah datangkan bulan Ramadan, salam kepada kita, menjadi tamu kita selama 1 bulan, dan tamu ini mau pulang kembali kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau tamu mau pulang itu jenengan sangoni atau jenengan minta ditinggali Pak? Tamu itu kalau mau pulang kita sangoni apa kita njaluk ditinggali? Disangoni, karena tamunya sudah bawa oleh-oleh pada kita, tamunya sudah bawa diskon besar-besaran, sudah bawa potongan harga luar biasa, pahalanya luar biasa, maka ketika tamu itu akan pulang, yuk kita sangoni Ramadan itu. Disangoni. Bagaimana caranya ngoni bulan Ramadan itu? Kenapa kita sangoni Bapak Ibu sekalian? Karena tahun depan kita berharap kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Saya ini tahun kedua, kalau saya pulang ke Jogja itu datang ke rumah tidak ketemu Bapak. Karena Bapak sudah almarhum, sudah wafat. Kalau saya ketemu Bapak, saya harus ke kubur ziarah dulu. Assalamualaikum Pak. Menangis Pak. Ya, Bapak saya namanya Ibrahim. Maka kalau saya sering sampaikan kepada jemaah, Bapak Ibu sekalian mohon maaf kalau saya sholat di sini ngimami kok sering pakai ayat-ayat tentang Ibrahim, karena itu mengingatkan saya sebagai anaknya Pak Ibrahim. Jadi nangis saya kalau menyebut nama Ibrahim. Ini Bapak Ibu sekalian, tamu ini mau pulang kembali kepada Allah. Ayo kita berikan bekal terbaik kepada tamu kita itu, supaya tahun depan kita ketemu lagi, ketemu saudara-saudara lagi, ketemu orang tua kita lagi. Kalau andaikan tahun depan kita tidak ketemu bagaimana? Dan andaikan di antara kita ada yang sudah pergi bagaimana? Maka dimaksimalkan di lap terakhir, di menit-menit terakhir bulan Ramadan ini, mari dimaksimalkan untuk baca Al-Quran, untuk zikir. Termasuk adalah zakat fitrah dan zakat mahnya itu. Demikian Ustaz Dinar yang saya sampaikan sebagai pengantar, dilanjutkan nanti. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz Lutfanuddin, takbir. Semoga Bapak Ibu yang di hadapan saya ini semua, ciri-cirinya seperti yang disebutkan Ustaz Lutfan tadi, mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Karena wajah-wajahnya terlihat tenang. Ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Bapak Ibu wajahnya tenang, datang ke sini, ngaos, mugi-mugi menjadi satu ciri Bapak Ibu semuanya di hadapan saya ini, termasuk golongan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar di tahun ini. Amin, ya rabbal alamin. Selanjutnya kami akan undang seorang ustadz yang juga melayani Bapak Ibu selama beberapa tahun ini. Beliau sudah menemani aktivitas Bapak Ibu dari mulai berjamaah di masjid, ya, melaksanakan sholat 5 waktu, plus juga mengawal ibadah-ibadah di Masjid Raya Al-Falah ini. Beliau juga mengabdikan dirinya, mewakafkan diri beliau sepenuhnya untuk kemajuan masjid yang mulia ini. Plus tidak hanya masjid ini yang dimuliakan sama beliau, diajarkan juga ilmu-ilmunya kepada masjid-masjid di sekitarnya, dan semoga keberkahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan beliau dan keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sambut dengan sholawat untuk Ustadz kita Kusnadi Ihwani. Silakan Ustadz Lutfanuddin. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina madalillahi dam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri, ya
Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah. Sebelum Ustadz Kusnadi Ikhwani akan berbagi kepada Bapak Ibu semua, mari kita saksikan tim yang ada di Masjid Raya Al-Falah yang sudah berjuang menghadirkan yang terbaik di bulan Ramadan ini, plus juga mengawal 10 hari terakhir supaya Bapak Ibu nyaman beribadah di masjid ini, plus juga supaya seperti yang pesan Ustadz Lutfan tadi katakan, Bapak Ibu supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar. So, langsung saja kita akan saksikan tayangan video berikut ini.
hasil di Masjid Taqwa Pecing binaan Al-Falah. Sedekahnya tiap minggu 1,5 juta, 11 juta, 4,5 juta, 5 juta. Laporan terkini baru terbentuk 4 bulan. Semuanya merapat ke masjid. Geprek 43 cabang saya tinggalkan ngurusin masjid. Saya lebih bahagia. Alhamdulillah partner saya Ustadz Dodok Sartono mengelola profesional, sehingga ada yang bertugas memakmurkan masjid, ada yang bertugas mengelola bisnis. Hari ini saya undang Pak Zainuri maju ke depan. Pak Zainuri sekeluarga bercerita, hutang 8 miliar per hari Jumat kemarin lunas dibayar Allah tanpa menjual aset, berkhidmat ke masjid. Istrinya diajak ke masjid, setiap malam istrinya membangunkan Pak Zainuri. Anaknya Mas Gigih diajak ke masjid, sedekah jor-joran. Hari ini mensedekahkan 1 unit mobil, zakat 50 juta, menyantuni anak yatim 7,5, 8 miliar lunas hari Jumat kemarin. Saya ingin berbagi kebahagiaan. Kadang kita mentok dengan permasalahan kita. Bagaimana masalah kita bisa selesai? Ternyata selesainya di masjid. Masjid tempat untuk sujud. Masjid tempat untuk curhat kepada Allah. Ada Mas Ari yang sedekah air, hutangnya 12,5 juta per bulan, selesai dibawa ke masjid. Ada Mas Jumanto. Dan masih banyak lagi, ada Mbak Feby dan siapapun saya nggak bisa menyebutkan. Saya mengajak pada jamaah semuanya. Hari ini memang sengaja dibikin desain berbeda. Ini adalah karya-karya anak muda. Dari anak-anak ITB, IPB, ada anak Wonogiri, ada anak Yogyakarta, kumpul di Al-Falah memakmurkan masjid. Makanya kemarin kalau hadir di tanggal 25, masjidnya sampai nggak muat untuk iktikaf. Ini adalah dukungan dari ibu-ibu semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai difasilitasi sound systemnya ganti yang terbaik. Karena untuk layanan umat. Hari ini kita pasang karpet supaya gaung dari sound system bisa diredam. Makanya nanti tunggu sampai selesai. Siapa tahu di hari ke-27 ini doa-doa kita diijabah Allah. Karena ini momen akad, ada yang dari Brebes hadir di sini. Kita doakan akan kuliah di Mesir. Ya, kita menyekolahkan tahfidz Quran, ada yang di Lamongan, ada di Yogyakarta, nanti akan menjadi imam Al-Falah. Maka masjid menjadi pusat peradaban. Maka Bapak Ibu yang pengen masjidnya meniru Al-Falah, daftar ke Al-Falah, saya temenin, saya dampingin. Supaya seluruh Kabupaten Sragen masjidnya bisa makmur seperti Al-Falah semuanya. Semua merapat ke masjid, semua cinta ke masjid. Dan tidak ada naungan besok di hari kiamat, adalah naungan yang hatinya terpaut kepada masjid. Maka kita panggilkan Pak Zainuri kalau hadir ke depan, monggo. Tadi pamit atau sudah hadir, istrinya sakit. Kita doakan segera saya kembali, kalau mungkin sudah hadir ke depan. Mas Jumanto, silahkan ke depan Mas Jumanto. Silahkan relawan, coba di pinggir semuanya. Relawan, silahkan di pinggir. Berdiri, relawan. Relawan. Nah inilah Bapak Ibu semuanya yang melayani Bapak Ibu nggak pulang ini, tidurnya di Al-Falah menyiapkan buka puasa anak-anak remaja. Maka sempat saya posting, siapa yang pengen mendapatkan istri salehah daftar aja ke Al-Falah, banyak stoknya. Ini ada 100 relawan. Dan siapa yang berharap suami-suami yang saleh daftar Al-Falah, ini adalah anak-anak soleh semua, insya Allah hatinya terpaut ke masjid. Maka masjid mencetak peradaban, masjid mencetak kader-kader umat, masjid mencetak perubahan sosial kemasyarakatan. Ya, ini adalah yang melayanin Bapak Ibu, nggak pernah tidur, habis dirawat dari rumah sakit, 2 hari melayanin umat, nggak pernah tidur. Ada Ustadz Taki rapat meeting jam 11 malam, rapat. Bagaimana saat ini tadi kegiatannya dirapatkan sampai jam 11 malam. Langsung iktikaf, pesen nasi, kurang langsung cari warung yang masih ada mana. Pokoknya berjibaku supaya umat terlayani. Inilah
para relawan Masjid Al-Falah. Terima kasih, mudah-mudahan besok kita bisa reuni di surganya Allah semuanya. Mas Pak Zainuri nggak hadir? Mas Jumanto monggo ke depan. Atau saat ini yang mempunyai hajat, pengen mendapatkan jodoh, dengan berani maju ke depan, didoakan bareng-bareng. Ayo. Ya, silakan. Enggak apa-apa, ini Mas Jumanto, salah satu donatur yang gaji Imam Al-Falah. Beliau usahanya adalah angsle dan ronde. Beliau nikah 8 tahun, belum dikarunai keturunan. Pasti ada hikmahnya, kita doakan bareng-bareng di depan. Ya. Pokoknya hari ini hari berdoa. Monggo. Ya, duduk sini juga boleh. Nah, kita ya gini aja ya. Yang lain mungkin kemarin ada yang beli kopiah wanita. Ini kemarin kita lelang 500.000 supaya nanti ini untuk suaminya. Jadi bermunajat, ya Allah, kopiahnya sudah saya belikan, saya doakan di Al-Falah, di iktikaf, mudah-mudahan sedekah hadir suami yang soleh, kupluknya sudah siap. Amin. Ya, baik. Itu Pak Januri mungkin belum bisa hadir. Pak Januri tadi pagi nangis sesenggukan luar biasa, bercerita sampai nggak bisa berkata-kata. Karena 8 miliar selesai saat ini, tidak jual aset, bisnisnya tumbuh, sedekahnya kewenceng pol-polan. Nanti kalau ada yang pengen hadir, nanti sore doa bersama 100 anak yatim di teras Al-Falah. Yang punya hajat nanti ngumpul bareng, yang mendoakan Ustadz Ridwanullah Al-Hafidh dari Amar TV. Jam 16 nanti sore. Silakan kumpul bareng bersama anak-anak yatim, kita santunin. Gitu Ustadz Tutan, monggo dilanjutkan. Terima kasih pada semuanya. Ada dari Abdi Dalem juga kemarin disantunin Pak Zainuri. Ya, terima kasih, ini para anak soleh solehah, kita doakan semoga cita-citanya dimudahkan sama Allah ya. Amin. Monggo Ustadz Tutan dilanjutkan. Baik, teman-teman relawan, silahkan dibantu untuk kita akan segera berdoa untuk masing-masing dari diri kita. Pak Kusnadi Ikhwani, mohon dibantu teman-teman relawan untuk bisa segera membagikan terlebih dahulu. Ya, monggo teman-teman relawan, hari ini kita berdoa bermunajat di hari ke-27. Nanti doanya apa boleh dititipkan. Kalau yang pengen mendapat pendamping, silahkan di sini didoakan bareng-bareng. Atau setor nama boleh. Ya, kekuatan doa di hari ke-27 di penghujung Ramadan, last minute. Yang punya hajat, punya harapan, punya impian, ayo kita bareng-bareng. Kita belajar sama Mas Jumanto, belajar sama Pak Zainuri, belajar sama Mas Ari, belajar sama Bu Endang, ya, dari Kangen Water, dapat sumbangan 2 mesin Kangen Water. Hari ini adalah bermunajat untuk kedamaian negeri, untuk mewujudkan harapan dan impian kita bersama. Sampun. Mari Bapak Ibu yang saya hormati, kita akan berdoa memohon kepada Allah SWT dan dipimpin oleh Ustadz Al-Hafidz Ustadz Lufanuddin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, pekan ini Bapak Ibu sekalian, ada berita menggembarkan di dunia. Ada seorang pengusaha, hartanya triliunan, pemilik Microsoft, menikah sudah 27 tahun. Dahulu ketika muda menjadi prototipe, menjadi model, percontohan di dunia bagaimana sepasang suami istri sukses membangun bisnis. Aset mereka berdua kalau dikumpulkan itu 1.800 triliun, hampir menyamai dengan APBN negeri kita. Pemilik Microsoft, yaitu Bill Gates dan istrinya Melinda Gates. Pekan ini ada berita menggembarkan bahwa perjalanan pernikahan mereka 27 tahun akhirnya kandas. Kurang apa mereka soal harta? Maka saya mengingatkan saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, hati-hati kalau kita menikmati kesenangan hidup tidak berbanding lurus dengan iman.
Ada orang dimudahkan bisnisnya, ada orang dimudahkan untuk mencari duit, untuk memupuk harta, untuk kemudian mengumpulkan aset yang sangat banyak, tetapi imannya tidak berjalan. Dia gampang untuk mencari duit, tetapi dia tidak sholat jamaah. Hati-hati, suatu hari nanti jatuh. Di luar sana ada orang yang kemudian bisnisnya tumbuh sangat pesat, cabangnya berkembang pesat luar biasa, tetapi tidak diimbangi dengan ketaatan pada Allah, tidak puasa. Hati-hati, suatu hari nanti jatuh. Karena iman tidak berbanding lurus dengan kesenangan hidup. Maka kalau kita itu diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa banyaknya seperti ini, syukuri dengan sebaik-baiknya. Bahwa kebahagiaan itu bukan dicari tetapi berbagi antara sesama kita. Bapak Ibu sekalian, tadi Ustadz Kusnadi menyampaikan bahwa setelah subuh kami tadi berkumpul bersama Pak Haji Zainuri, Pak Jumanto dan teman-teman yang lain. Pak Haji Zainuri bercerita, memang nangis betul. Tidak ada yang bisa menggerakkan semua ini. Seluruh kewajiban beliau 8 miliar itu hanya diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat, dan ini di zaman pandemi. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, mana mungkin Bapak Ibu sekalian. Kalau kita itu mendapatkan THR, gaji 13, angkanya bisa diukur, angkanya bisa dihitung Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita berharap pahalanya Allah SWT, itu tidak terkira. Jumlahnya sangat banyak sekali. Subuh tadi saya sholat tidak di Masjid Al-Falah karena saya dipanggil di Masjid Nur Syamsi. Salah satu jamaah nitip ke saya, Mas Lutfan, saya nitip zakat saya untuk Masjid Raya Al-Falah. Saya terima Pak, ini berapa ini Pak, supaya nanti saya lapor ke sana. Sedikit Mas, 2 juta. 2 juta Pak. Orangnya biasa, motornya mohon maaf biasa sekali. Tapi zakatnya besarnya luar biasa. Saya keluar ketemu dengan Pak Haji Jumati, Pak Haji Triharyanto, dan kemudian Pak Wawan Abadi itu. Mas Lutfan, nanti teman-teman masjid mohon ke rumah jam 7:30 ya, kami nitip ya, ada minyak, ada gula, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk umat. Jadi kebahagiaan mereka itu sebenarnya hartanya banyak, tetapi berbaginya juga luar biasa. Bahwa kebahagiaan itu bukan dicari tetapi berbagi kepada sesama manusia. Ini kita doakan juga saudara kita Mas Jumanto supaya beliau diberikan kemudahan oleh Allah supaya segera mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Zakaria, 60 tahun pernikahan belum memberikan hasil. Tapi karena doanya itulah diijabahi. Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan untuk saudara kita Mas Jumanto dan Bapak Ibu yang hari ini hadir sudah lama menikah, belum diberi keturunan. Berapa sih harga anak? Bayi tabung 1 miliar Ustadz. Kalau boleh, sekarang sudah enggak boleh 1 miliar. Maka Bapak Ibu sekalian, ada sahabat saya dari Gontor itu sudah nikah 5 tahun lebih, diminta oleh dokter, kalau mau bayi tabung harganya sekian. Dia balik ke pondok, ketemu Ustadz, bagaimana saya ini Ustadz? Berapa harga bayi tabung? Sekian miliar. Saya enggak punya Ustadz, saya punya cuma ini. Berapa? 10% dari harga bayi tabung. Maukah engkau sedekahkan? Mau Ustadz, sedekahkan. Diberikan oleh Allah luar biasa. Tidak selang berapa lama diberikan keturunan oleh Allah. Karena doanya apa? Dari harta yang dia punya diberikan kepada anak yatim itu. Maka mari Bapak Ibu sekalian, niatkan kalau kita ini pengen punya anak yang solih, putri yang solihah. Niatkan investasi yang besar untuk kebaikan itu. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Mari dituduhkan. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Diulangi. Rabbi habli min ladunka
dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria ketika dua nabi ini ingin berharap diberikan anak oleh Allah, di akhir doanya penutupnya adalah innaka sami'ud du'a. Kalau doa biasa penutupnya innaka antas sami'ul alim. Kalau doa biasa. Tapi karena doa anak, doanya spesial, penantiannya panjang, penutupnya adalah innaka sami'ud du'a. Kita ulangi sekali lagi. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Bapak Ibu, mudah-mudahan suami ibu menjadi suami yang solih, diberikan umur yang panjang, umur yang digunakan untuk ketaatan dan keistiqomahan, umur yang digunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga ibu bisa mendampingi, bisa berbakti kepada suami, suami bisa berbakti kepada Allah, suami diberikan umur yang panjang. Bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan istri bapak, istri saya, dan istri yang di rumah itu Bapak Ibu sekalian, ya, bapak-bapak, istri di rumah kita doakan yang hari ini belum bisa ikut hadir ngaji di sini. Mudah-mudahan istri kita kemudian setelah lebaran ikut ngaji di sini. Kemudian istiqomah, beribadah. Kita doakan terbaik untuk pasangan kita Bapak Ibu sekalian. Untuk seorang istri, untuk seorang suami yang dia diberikan umur panjang adalah harga yang sangat mahal sekali. Maukah kehilangan? Tidak. Maka mari dirawat suami itu, maka dirawat istri itu. Investasikan yang terbaik untuk pasangan kita. Mari berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, anak solih solihah, suami solih, istri solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Apa yang belum? Yang belum soal rezeki Bapak Ibu sekalian. Ayo Bapak Ibu, di saat saudara-saudara kita rezekinya terpuruk, omsetnya merosot, kehilangan pekerjaan, bagaimana bingung untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, kita diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bekerja, bisa buka warung, bisa ke sawah, bisa melanjutkan usaha ini, SK kita utuh, gaji bisa diterima. Maka doakan Bapak Ibu sekalian supaya toko kita, bisnis kita, usaha kita, sawah kita, rumah kita, mobil, motor, aset-aset yang dimiliki menjadi aset yang berkah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Masya Allah, doa yang Masya Allah. Semoga Bapak Ibu diberikan keistiqomahan selalu, dan apa yang sudah kita sampaikan Allah mendengar dan malaikat turut mengaminkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kami kembali undang kepada Bapak Zainuri, apakah sudah hadir? Zainuri. Pak Haji Zainuri, Mohon izin, kami akan mempersembahkan sebuah hadiah spesial
sebagai wujud ucapan terima kasih dari Takmir Masjid Raya Al-Falah atas kebaikan hati beliau, semua hal-hal yang beliau miliki diinfakkan di jalan Allah SWT melalui Masjid Raya Al-Falah. Monggo Pak Zainuri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, perkenalkan saya dulu sebelum kita menginjak saya itu aslinya Pelasan, Sidoarjo. Dulu pegawai negeri sampai tahun 81 saya pensiun dini, sehingga kita karena yang antri banyak, bukan masalah gaji, tidak, itu masalah saya usaha yang lain. Terus saya kecimpung ke dunia otomotif itu tahun mulai 85 sampai 95, terus ke mobil, mobil sampai 5 tahun ini berarti tahun 2016 saya sudah alih ke properti. Alhamdulillah kita diberikan usaha pada waktu itu, ya usaha kita mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Dan saya terima kasih sekali pada teman-teman atau ustadz-ustadz yang mendoakan saya, sehingga saya dalam detik ini, hari kemarin itu hari Senin, alhamdulillah saya bisa mengembalikan pinjaman kurang lebih 8 miliar. Alhamdulillah. Itu tidak lepas dari doa penjenengan utawi, terutama pada yang memberikan spot itu Pak Ustadz, Pak Takmir, Ketua Takmir, Pak Kos. Nah ini alhamdulillah. Karena saya merasakan tetangga saya itu dimakan saja sulit, artinya kita kok bisa mengembalikan. Saya dengan istri itu juga, rumah yang pungkruk itu saya loske bae. Ojo sik Dik, wis pokoknya kita berjuang. Allah itu maha kaya. Nah, sehingga kita lebih mendekat yaitu ke Allah. Allah itu ya rumahnya adalah masjid. Nah, jadi alhamdulillah setiap waktu 5 kali itu saya tidak, alhamdulillah walaupun saya perjalanan di mana saja tetap saya sembahyangnya enggak di rumah, di masjid, cari pas jam inilah. Ini adalah merupakan semuanya itu intinya itu iman. Orang itu kalau percaya yang memberi segalanya Allah, sudah. Saya nggak masuk akal, Pak. Saya nggak masuk akal itu. Dalam kondisi seperti ini saya bisa mengembalikan hampir 8 miliar. Bayangkan, saya sendiri 8 miliar itu sepiro ya, saya nggak mudeng. Nih. Nah, jaminannya adalah rumah pungkruk itu. Nah, sehingga sudah lunas, saya rehab itu. Itu kalau mau nanti Bapak dilelang ya
nek dengan Bapak ya saya berikan murah, nggak apa-apa itu. Mau saya gunakan untuk membangun pondok tahfidz. Karena anak-anak saya kan tidak ada yang di Sragen, anak saya tiga-tiganya di Jogja semuanya. Sudah kita walaupun sedikit kecil-kecilan sudah saya rumahkan dan sudah keluarga. Jadi saya tinggal berdua sama istri. Dan saya tidak lupa, dan itu adalah karena Allah dan teman-teman yang mendoakan. Bagaikan mobil itu kalau macet nek sing dorong orang satu dua itu berat. Tapi yang mendorong atau yang mendoakan orang banyak itu enteng. Nah itulah. Jadi semuanya saya percaya saja. Dan di samping itu kita kalau mau usaha bagi calon-calon, saya berikan waktu sedikit saja. Kalau mau nanti sharing sama saya bisa, kapan-kapan bisa ketemu di Masjid Al-Falah atau di mana. Kalau Sabtu Minggu saya pulang Jogja, karena anak cucu di Jogja semuanya. Jadi selain itu monggo. Yang intinya karena waktunya ini enggak bisa, kalau nanti ingin tanya dengan saya silakan monggo. Nggih, ngaten matur nuwun Mas Gus. Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Inilah perjalanan spiritual Pak Yai Nuri karena sudah mendukung gerakan dakwah di Al-Falah. Saya tadi menyampaikan masjid itu harus ada Abdurrahman bin Auf, Pak Yai Nuri, Mas Jumanto, Mbak Febi, Mas Ari, dan masih banyak lagi yang mendukung, maka insya Allah masjid akan makmur. Maka sebagai rasa bahagia dari takmir akan berikan hadiah kaligrafi untuk Pak Zainuri dan keluarga. Monggo diterima. Mari kita iringi dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi balighul wasilah. Matur nuwun. Jazakumullah khairan kasiron kepada Bapak Zainuri. Dan kalau Bapak Zainuri tadi sudah tidak terhitung kebaikan hati beliau, plus beliau juga mewakafkan 1 unit mobil untuk operasional dari salah satu yayasan. Masya Allah, kebaikan hati beliau patut kita contoh. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, masih ada 1 hiasan dinding dari Masjid Raya Al-Falah. Jika Bapak Zainuri tadi bisa akhirnya menuntaskan 8 miliar melalui infak sedekah beliau di Masjid Raya Al-Falah, maka Bapak Ibu yang saya hormati, melihat gambar yang di sini, siapa yang ingin Bapak Ibu bisa ke Baitullah, angkat tangan kanannya semuanya. Yang pengen ke Baitullah angkat tangan kanannya Bapak Ibu. Wah, yang pengen ke Baitullah, Masya Allah ya. Yang pengen ke Baitullahnya sama keluarganya Bapak Ibu, Masya Allah. Yang pengen ke Baitullahnya sama pasangan hidupnya Bapak Ibu, Masya Allah. Yang pengen ke Baitullahnya tahun ini Bapak Ibu angkat tangan kanannya, Masya Allah, Masya Allah ya. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ada 1 hiasan dinding yang indah, cantik, Masya Allah. Jika dirupiahkan kira-kira Pak Zainuri mohon izin berapa angka rupiah yang pantas dinilai untuk hiasan dinding ini Pak? 15 juta. 15 juta, Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, 15 juta barangkali angka yang sangat kecil untuk mengabulkan doa-doa kita yang begitu banyak dan begitu besar. Maka saya beri kesempatan bagi Bapak Ibu yang ada di sini untuk meminang hiasan dinding yang ada di depan ini. Dengan angka dimulai dari Bapak Ibu, sanggupnya berapa? Orang pertama, boleh angkat tangan kanannya. Ibu berapa Bu? 50.000, boleh. 50.000, di atas 50.000? Ya. Itu, Ibu pinten Bu? Ini kalau saya boleh tahu, kasih tahu Bu, harga aslinya dia 2 juta rupiah. 1 juta. 1 juta. Ada yang lebih tinggi dari 1 juta?
Bapak, dengan doa-doanya, dengan cita-citanya, dengan segala pengharapan yang Bapak Ibu inginkan, 1 juta Pak, di atasnya Pak. Ibu. Tapi apa harus tuh ya? Tidak Bu, komitmen dulu Bu ya. 5 juta. 5 juta, Masya Allah, tepuk tangan dulu dong 5 juta, Masya Allah, Masya Allah. Takbir. Ibu. Sudah duluan 5 juta. Sudah di atasnya ya, 5 juta tadi. Ada yang di atasnya Ibu, Bapak? Harga aslinya 2 juta. Di atas 5 juta. Mohon izin. Ada Pak? 5 juta? 10 hitungan? 5 juta dilepas Pak Gus? Dihitung dulu ke 10. Oh, dihitung dulu ya. 10. Bapak pinten Pak? Amit, 5 juta 100. 5 juta 100 ya, mundak 100 ya. Pinter memang beliau ya. Sing penting sak ndure ya. 5 juta 100. 5 juta 100. 10. 9. Pinten Ibu? 6 juta. Oke Pak. Bapak 6 juta 100. Bapak emang selalu nambah 100 ribu ya. 6 juta. 6 juta 500. Bapak itu ngacung lagi 6 juta 600 Pak ya. Serius Pak. 6 juta 600, Masya Allah, takbir. Tapi belum ya. 10, 9, 8. Ayo Bu. Kemarin bocorannya kemarin dengan bentuk yang sama, hiasan yang sama laku 10 juta. Masa iya ini lebih kecil? 7 juta. 7 juta. 7,5. 7.600. Mesti Bapak tambah 100. Bapak mboten Pak? 76 Pak? 75 juga? Mboten nambah 100? Oh nambah 76. 76, waduh, emang mundaknya 100 ya beliau ya. 7.600.000, ayo Bu. Kemarin ibu-ibu kaum Hawa yang akhirnya dapat, jangan sampai lolos Pak, kaum Adam. 76 Ibu. Dengan hajat Ibu yang banyak, doa-doa yang banyak, nanti didoakan seluruh jamaah yang hadir. Ustadz Lutfan, Ustadz Kusnadi Ewani, Pak Zainuri. 76 Ibu. Pinten? 8 juta, Masya Allah. 8 juta 100. Bapak naik lagi dong Pak. 8 juta 10. Doa yang jarang terjadi 9. Pundi wae sing 8 juta. Ampun kondur Bu. Oh. 7. Ayo 8 juta 6. 5. Kemarin 10 dengan bentuk yang hampir sama. 4. Ibu oh 8 juta 50 ribu. Oh, amin gitu Bu, amin. 8 juta 3,5. Jangan dilihatin aja saya Pak. 2 sa 1, Masya Allah Ibu. Jumeneng sauntawis. Jumeneng riyen Bu. Kula aturi tindak wonten ngajengan. Kita sambut dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ibu Sumarni. Ibu sini? Ibu Sumarni. Ibu apa nih Bu? Doa yang ingin disampaikan ke jamaah sekalian dan ingin diaminkan untuk jamaah sekalian. Monggo Ibu Sumarni. Saya
ngaji masuk surga mawon. Amin. Kan kula pun mboten ditang kan. Nggih, insyaallah. Masya Allah, mulia sekali permintaan beliau, didoakan supaya masuk ke dalam surga. Subhanallah, luar biasa. Monggo Ustaz Lutfan. Baik, Ibu Sumarni, putranya 3 sudah berkeluarga semuanya. Putranya insya Allah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jadi di usia beliau yang sekarang ini, beliau ingin habiskan waktunya untuk ibadah dan ngaji. Ini Bapak Ibu sekalian menjadi contoh bagi kita bagaimana Bu Sumarni, beliau juragan rosok. Luar biasa Bapak Ibu sekalian perjalanan bisnis beliau, dan akhirnya pagi hari ini dibukakan pintu hati oleh Allah SWT. Beliau berinfak 8 juta rupiah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari isi masing-masing amplop di hadapan kita ini dengan sebaik-baiknya. Harapan apa terbaik yang kita panjatkan kepada Allah supaya Allah mengabulkan doa kita. Sebelumnya kita ingin mendengarkan Pak Jumanto untuk menyampaikan kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumanto, rumah di Wong Sari. Sehari-hari saya jadi karyawan di RSUD. Mungkin teman-teman yang di RSUD sini mungkin sudah mengenal saya. Usaha sampingan saya meneruskan dari ayah saya dulu, ronde sama angsli yang setiap harinya ada di depan Al-Falah sini, di depan kantor pos. Yang dulunya bapak saya itu berjualan keliling dari maghrib kadang sampai subuh. Setelah sekian puluh tahun terhenti, kami semua dilarang untuk jualan. Ini Pak Yadi sudah tahu, ini keluarga saya. Artinya kami ini meskipun bapak penjual ronde, anak-anaknya nggak boleh jualan, harus belajar, harus kuliah. Alhamdulillah 5 dari saudara kami kuliah semua, alhamdulillah jadi PNS semua, amin. Sekian tahun tidak berjualan. Akhirnya kami teruskan setelah 20 tahun ini kami jualan ronde lagi. Alhamdulillah berkat rahmat Allah kami bisa membuka cabang di berbagai kota. Di Sragen ada 5 cabang, mungkin di luar kota sekitar 10 cabang. Gak menyangkal yang dulunya bapak saya jualan ronde seperti itu bisa kami teruskan. Jangan saat ini sekitar 10 atau 15 cabang yang ada di kebanyakan di Kediri, Nganjuk, Mojokerto, Madiun, Solo, dan beberapa kota lain. Minta doanya juga buat dari jamaah untuk saya diberikan keturunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun doanya panjenengan sedaya. Di pagi ini di hadapan panjenengan sedaya ada amplop-amplop, mungkin dari itu kita bisa memberikan yang terbaik. Saya saat ini juga terinspirasi dengan Pak Zaidi yang sekian M, Ibu tadi yang sekian juta. Mungkin saya gak sebanyak itu. Saya hanya ikut andil di amplop ini sebesar seluruh isi dompet saya saat ini yang saya bawa. Saya gak punya banyak, ya mungkin, tapi inilah keseriusan saya. Satu dompet ini mohon dibuka Ustadz Lutfan, tolong dihabiskan semua. Nanti kalau saya pulang bannya bocor, tolong diantar saya. Enggak banyak, mungkin dia ada sekitar
Nggih. Ya, hanya sekecil itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat semua kita semua, yang kecil ada manfaatnya. Sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, malam Selasa besok adalah prosesi khataman Al-Quran di Masjid Raya Al-Falah. Akan dimulai dengan rangkaian acara sholat tarawih, kemudian khataman Al-Quran, membaca di surat-surat pendek terakhir dari Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan doa oleh Ustadz Sururi. Setelah itu kita kemudian makan bersama di halaman Masjid Raya Al-Falah. Kita undang pentol, cilok, some, angsle, ronde, kita sajikan besok malam Selasa. Ajak seluruh keluarganya untuk bergembira di Masjid Raya Al-Falah. Dan ibu-ibu silakan yang mempunyai masakan di rumah dibawa ke Al-Falah, dibarter sama keluarga di sini. Semuanya gratis untuk kebahagiaan di penghujung Ramadan tahun ini. Amin, alhamdulillah. Amin. Baik. Ya, silakan ajak seluruh keluarga tetangganya, kita memarukan masjid Selasa malam Selasa bersama Kiai Syururi. Makatan, monggo. Ada permohonan doa untuk beliau almarhum Bapak Haji Sunarno yang sudah meninggal pada Jumat 30 April 2021. Beliau adalah salah satu jamaah ahad pagi ini. Mari kita doakan juga beliau mudah-mudahan meninggal yang husnul khotimah, ya. Diampuni segala kesalahannya, diterima segala amal ibadahnya dan dimasukkan ke dalam surga tertinggi. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah ijabahi doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin hamdan naimin. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazidahu ya rabbana walakal hamdu. Walakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa ana mala solihan taradahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil badani wa sihatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma ya Allah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal salatana tarawihana ruku'ana sujudana tilawatana adhkarana sadaqatana wa sa'ira a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Di masjid yang mulia dan berkah ini ya Allah, kami hadir memohon ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Semoga Engkau berikan petunjuk kepada kami semua agar kami semua ini taat dan patuh kepada seluruh syariat-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami pada jalan-Mu, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus ya Allah, sehingga kami sekeluarga beribadah kepadamu dan berjumpa sekeluarga kami ya Allah di surga-Mu nanti ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berkahilah kehidupan kami. Ya Allah, berkahilah umur kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah cucu-cucu kami, berkahilah seluruh rezeki kami ya Allah, berkahilah seluruh kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi rizqina, wa barik lana fi ahlina, wa barik lana fi auladina, wa barik lana fi tijaratina, wa barik lana fi sair murina ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Ya Allah, semoga apa yang menjadi hajatnya Ibu Sumarni untuk menuju surga-Mu ya Allah, Engkau mudahkan ya Allah, Engkau masukkan dia ke dalam surga yang paling tinggi ya Allah. Semoga apa yang menjadi hajatnya Bapak Haji Zainuri, Ibu Haji Zainuri dan seluruh putra-putranya Engkau kabulkan ya Allah. Engkau kabulkan pula permohonannya Pak Jumanto, Engkau kabulkan Pak Ari, Engkau kabulkan doa seluruh jamaah yang hadir di sini ya Allah. Bimbinglah kami semua ini menuju jalan-Mu ya Allah, berkahilah seluruh kehidupan kami. Berkahilah kami, sampaikanlah umur kami kepada umur yang akan panjang ya Allah, umur yang berkah untuk kami gunakan beribadah dan berjumpa lagi pada Ramadan berikutnya ya Allah. Ya Allah, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita meninggalkan majelis ini, mari amplopnya diisi dengan isi yang terbaik, kemudian bisa ditinggalkan di tempat tersebut, nanti akan diambil oleh petugas yang bertugas di samping Bapak Ibu sekalian. Demikian dari kami. Ya, kami silahkan amplop yang sudah ditinggalkan untuk diisi harta yang terbaik. Di penghujung Ramadan ini kita serahkan harta kita untuk jalan Allah, dalam rangka mendapatkan nasrullah, dalam rangka mengharap pertolongan Allah. Amin. Bagi jamaah yang saat ini mungkin lagi pengen konsultasi biro jodoh, langsung ketemu saya sama Ustadz Lutfan di penghujung Ramadan ini, biar langsung cus dan ada datanya. Atau siapapun yang lagi bermasalah dengan bisnisnya, nanti silakan ketemu saya di ruang transit, insya Allah akan saya bimbing. Monggo, berikan harta yang terbaik di jalan Allah, ya. Boleh nggak bawa uang, boleh bawa cincin, gelang, emas. Pokoknya di penghujung Ramadan ini kita berikan untuk Allah harta kita untuk jihad di jalan Allah. Matur suwun. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Bapak Zainuri, Bapak Jumanto, Ustadz Kusnadi Ihwani, Ustadz Lutfanuddin LC, dan seluruh jajaran takmir Masjid Raya Al-Falah Sragen, seluruh relawan, seluruh abdi dalam, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah melayani umat sampai sejauh ini di penghujung Ramadan ini. Semoga segala kerja keras dan kerja ikhlas akan berbuah menjadi pahala dari Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu matur nuwun kerawuhanipun, kita tutup kanthi waosan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Kunduripun derekaken mugi-mugi selamat ngantos dalemipun piyambak-piyambak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini seluruh relawan dan abdi dalam untuk kumpul di depan panggung dan anak media, tim media. Okay. أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد. Untuk seluruh relawan kami persilahkan bisa berkumpul di ruang transit yang ada di mimbar imam. Kami persilahkan untuk seluruh relawan untuk berkenan merapat ke depan, ke sumber suara, ke depan panggung. Kami persilahkan semua relawan untuk berkumpul di depan panggung ya. Sebelah kiri, sebelah kanan akhwat. Monggo, monggo. Dihitung di sini aja. Langsung dihitung di sini aja. Kami persilakan untuk